Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta nikmatnya di hari yang kelima di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Kita masih dapat bersama-sama melaksanakan ibadah saum Ramadan dan ibadah yang menyertainya dengan lancar dan khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat beriring salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kultum menjelang berbuka sore hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan kembali tentang sirah nabawiyah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepat berusia 40 tahun, di mana Allah takdirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dipilih olehnya untuk menjadi nabi akhir zaman. Wahyu yang pertama didapatnya yaitu di Jabal Nur, tepatnya yaitu di Gua Hira. Yang mana wahyu pertama tersebut merupakan titik tolak perubahan yang dahsyat, di mana cahaya Islam akan menerpa kegelapan jahiliyah di kota Mekah dan di seantero bumi ini. Selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, terdapat beberapa rangkaian peristiwa yang syarat akan hikmah. Selama 3 tahun lamanya Nabi kita Muhammad SAW berdakwah secara sirriyah, berdakwah secara tertutup, secara sembunyi-sembunyi. Dimulai dari dirinya sendiri, kemudian kepada keluarga terdekatnya, serta sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya. Setelah itu, berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, pasca turunnya surat Al-Hijr ayat 94, yang mana perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar supaya berdakwah secara terang-terangan pun dimulai. Dari sini Nabi kita Muhammad SAW memberi pelajaran berharga mengenai pentingnya dakwah secara bertahap, pemahaman yang dalam mengenai skala prioritas dakwah, dan tidak tergesa-gesa dalam menuai hasil dakwah tersebut. Semua itu beliau lakukan mulai dari diri sendiri, kemudian kepada yang lain. Ini karena beliau sadar bahwasanya dakwah ini tidak akan berjalan tanpa adanya ketauladanan ataupun adanya contoh. Ketika mendapat dakwah secara terbuka, di samping menggencarkan dakwah kepada halayak umum, namun secara khusus juga Rasulullah SAW mencari kader-kader dakwah yang potensial untuk menyebarkan dakwah ajaran agama Islam. Figur seperti Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu kader potensial yang atas izin Allah mampu menggait, mampu merekrut kader-kader lain yang juga potensial serta dapat berkontribusi besar dalam dakwah Islam. Di antara mereka seperti sahabat Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah contoh kecil dari buah tangan dingin seorang Abu Bakar dalam merekrut kader-kader dakwah. Meski usia dakwah Islam masih relatif sangat muda, namun uniknya objek yang menerima dakwah Islam yang dibawa Nabi begitu beragam.
serta tidak ada pembedaan ras, suku maupun warna kulit. Dakwahnya meliputi anak kecil hingga orang dewasa, laki-laki dan perempuan, orang merdeka ataupun hamba sahaya, dari kabilah Bani Quraisy dan kabilah-kabilah yang lainnya, dari penduduk yang ada di Mekah maupun yang ada di luar kota Mekah. Semuanya masuk dalam cakupan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga figur seperti Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, Zaid bin Harithah, Suhaib ibnu Sinan Ar-Rum adalah contoh-contoh real bahwasanya objek dakwah sangat komprehensif dan tidak diskriminatif. Ini tidak mengherankan karena Al-Quran sendiri menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul utusan Allah, rahmatan lil alamin. Jamaah buka puasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, fokus dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menekankan dalam bidang penanaman akidah serta akhlak. Meskipun ada juga yang berkaitan dengan syariat, namun relatif sedikit. Di antara contoh konten dakwah yang beliau sampaikan ketika di Mekah, bagaimana manusia yang ada di kota Mekah, mereka memiliki keyakinan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kalimat la ilaha illallah, itulah dakwah pertama yang Rasulullah sampaikan di kota Mekah. Jamaah buka puasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama berdakwah di Mekah, tentu beliau mengalami berbagai macam ujian, tantangan, halangan maupun rintangan, baik ujian yang fisik maupun non-fisik. Di antara ujian fisik yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW adalah dicederai oleh keluarganya sendiri, dicederai oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal. Ketika beliau sedang melaksanakan ibadah di dekat Ka'bah, beliau dilempari kotoran unta. Ketika beliau hendak keluar rumah, di depan rumahnya sudah disediakan yaitu duri-duri yang tajam agar supaya Rasulullah SAW kemudian sakit dan tidak jadi berdakwah. Demikian juga dengan tetangga-tetangga Rasulullah yang tidak suka dengan beliau. Bahkan ketika beliau mencoba melebarkan sayap dakwahnya ke Taif, beliau justru disambut dengan lemparan batu hingga bercucuran darah. Jamaah buka puasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah ujian-ujian fisik yang dialami oleh Rasulullah SAW dan juga banyak ujian-ujian lainnya yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan ujian non-fisik yang dialami oleh Rasulullah sungguh banyak sekali. Baik itu cacian, makian, dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah dianggap sebagai orang gila, dianggap sebagai tukang sihir. Dikiranya Rasulullah adalah orang yang pandai menyair. Selalu dicitrakan buruk nama baiknya di hadapan orang banyak. Walau begitu, selama di Mekah, beliau tidak pernah reaktif. Beliau tidak pernah marah. Bahkan apalagi beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya yang sudah masuk Islam untuk mengobarkan peperangan. Meski mendapat ujian yang berat, beliau tetap sabar serta menganjurkan kepada sahabatnya untuk senantiasa mengikuti langkah-langkahnya. Tentu Rasulullah sebagai pemimpin saat itu melihat situasi dan kondisi yang semakin tidak kondusif yang dialami oleh beliau serta sahabat-sahabatnya, maka beliau berpikir dan bahkan tidak tinggal diam. Di dalam salah satu strategi beliau adalah bagaimana kita ketahui bahwasanya hijrah pertama kaum muslimin bukanlah ke Madinah, tapi hijrah pertama kaum muslimin adalah ke negeri Habasyah. Di sana Rasulullah ingin mencari
yaitu wilayah yang kondusif untuk melebarkan sayap dakwahnya dan juga untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai macam kezaliman kaum Quraisy Makkah. Jamaah buka puasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat di Mekah Nabi Muhammad SAW terlihat keteguhan dalam dirinya yang sangat luar biasa, baik dari Nabi sendiri maupun dari para sahabatnya. Di antara rahasianya, yaitu beliau selalu menanamkan keimanan yang kuat di dalam dirinya dan juga pada para sahabatnya, selain menekankan kesabaran yang luar biasa. Itulah nasihat beliau wabil khusus, yaitu kepada keluarga Yasir. Yang kita tahu bahwasanya keluarga Yasir kemudian disiksa, dihukum, dizalimi, bahkan sampai menemui syahidnya, menemui ajalnya di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Demikian juga Sumayyah, wanita pertama yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mempertahankan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah dari keteguhan dan kesabaran tersebut akhirnya terjawab ketika turunnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala di tahun ke-13 kenabian untuk berhijrah ke Madinah. Dan hijrahnya Nabi serta para sahabat ke Madinah merupakan babak baru bagi perkembangan dakwah Islam yang semakin kuat dan pesat. Jamaah kultum buka puasa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dakwah membutuhkan proses. Dakwah memerlukan waktu yang tidak sedikit. Membutuhkan waktu yang sangat panjang agar supaya dakwah tersebut mencapai keberhasilan dan kesuksesannya. Dan tentu, dakwah tidak seperti membolak-balikan telapak tangan kita. Tapi dakwah itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Baik itu perjuangan harta, tenaga, bahkan jiwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas apa yang sudah kita berikan kepada agama ini? Suatu saat ketika di yaumil akhir kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hujah kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kemajuan agama ini? Oleh karena itu, belajar dari apa yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat, maka mari saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk berbuat sesuai dengan kemampuan kita agar dakwah Islam ini selalu ada di muka bumi ini dan berjaya hingga yaumul qiyamah nanti. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kultum singkat ini menambah wawasan kita, juga menambah semangat kita, wabil khusus dalam berjuang untuk menyebarkan dakwah agama Islam di bumi kita, wabil khusus yaitu di bumi Indonesia ini. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesabaran serta keistiqomahan bagi kita dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.